Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pelayanan diberikan kepada orang-orang dengan mendekatkan dan mempersingkat waktu. Apalagi pada saat pandemi COVID ini, dan juga untuk mengurangi keramaian dan mengurangi interaksi dengan orang-orang, diharapkan dengan sesuatu yang dimulai dengan online akan dapat mempermudah pelayanan. Terkait dengan pelayanan online, telah hadir di studio podcast kami Mbak Cynthia Wuti dari Kanwilkumham Sumsel dengan inovasinya One Day Service Pendaftaran Cipta. Apa sih One Day Service Pendaftaran Cipta? Langsung saja kita sapa Mbak Cynthia. Selamat datang Mbak Cynthia di acara kami di podcast One Day One Innovation. Iya, terima kasih Mbak Irni atas undangannya dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita datang ke sini untuk memberikan sekedar informasi tentang inovasi dari pendaftaran hak cipta. Baik. Nah, apa sih Mbak latar belakang timbul inovasi sehingga ada One Day Service pendaftaran hak cipta? Jadi seperti ini. Jadi dikarenakan tahun ini adalah tahunnya cipta, memang perintah dari Direktorat Pusat itu kita kan ada kadang kayak tahun kemarin kita lebih fokus ke tahunnya paten. Kalau tahun ini adalah tahunnya cipta, jadi kita ingin memberikan pelayanan apa sih yang menjadi titik lemah dari pendaftaran cipta. Jadi dari titik lemah itu kita mau menjadikan sebuah inovasi untuk masyarakat yang mau mendaftarkan hak ciptanya. Jadi memang tahun ini dengan slogan One Day Service itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk pendaftaran cipta itu agar lebih dipermudah semuanya. Seperti itu. Dengan adanya One Day Service ini diharapkan dia lebih mudah gitu. Selama ini bagaimana Mbak? Memangnya pendaftaran hak cipta itu lama sehingga dibutuhkan satu inovasi sehingga masyarakat bersemangat atau lebih intens untuk mendaftar. Oke. Jadi sebenarnya selama ini pendaftaran cipta itu memang kita itu apabila pendaftaran itu kan semuanya sudah sistem online. Jadi terkadang memang tergantung dari si pemeriksa dari pusat di direktorat. Nah, jadi memang diusahakan untuk tahun ini untuk pendaftaran cipta sendiri itu kalau bisa diusahakan kita memberikan inovasi dalam 1 hari permohonan cipta itu sudah bisa keluar sertifikat. Nah, kalau apakah kemarin-kemarin itu udah lebih sulit atau bagaimana itu sebenarnya enggak juga, tetapi memang kadang ada beberapa memang seperti kayak program komputer itu kan tidak bisa kita keluarkan sertifikatnya dalam 1 hari karena untuk pemeriksaan program komputer sendiri kan ada beberapa kode-kode, sandi-sandi seperti ya program komputer agak sulit dimengerti. Jadi tapi kita usahakan semaksimal mungkin agar untuk pendaftaran cipta ini baik dari karya tulis, program komputer dan lain sebagainya itu pencetakan sertifikatnya itu dikeluarkan dalam waktu 1 hari. 1 hari gitu ya. Iya. Nah, itu alurnya gimana? Apakah bisa langsung datang ataukah pemohon bisa melaksanakannya dari rumah saja gitu? Oh ya. Jadi dimulai dari bulan Agustus per tahun 2017 pendaftaran itu semuanya online. Dalam artian si pemohon ada pilihan, boleh mendaftarkan melalui kantor wilayah atau mendaftarkan sendiri, tapi semuanya itu didaftarkan secara online. Jadi kalau apabila si pemohon mau mendaftarkan pendaftarannya sendiri, dia harus membuat sebuah akun dulu yang memang mesti kita klik dari link www.dgip.go.id. Nah, nanti di situ ada tata cara untuk pendaftaran registrasi akun hak cipta. Nah, tetapi apabila pemohon lebih prefer untuk mendaftarkan ke kantor wilayah, maka semuanya sebenarnya persyaratannya sama aja, tidak ada perbedaan antara pendaftaran sendiri ataupun ke kantor wilayah. Tetapi apabila ke kantor wilayah itu
akan dikerjakan oleh petugas pendaftaran tersebut. Jadi si pemohon tidak terlalu sulit untuk mengerti bagaimana nih tata cara pendaftaran secara online untuk Cipta itu, Oh, seperti jadi itu. kalau kita datang ke Kanwil Mhm, gitu ya, sudah ada petugasnya yang membantu mhm, mengisi dan juga apa mhm. namanya memasukkan menginput datanya di sistem online gitu. Iya. Berbeda dengan kita dari rumah gitu ya. Iya, kalau dari kantor wilayah kan kita memang sudah memiliki, akun Mhm, tersendiri mhm, memang dari Direktorat, KI. mhm, Tapi kalau apabila pemohon mau membuat, akun sendiri memang ada beberapa langkah yang mesti, dilakukan terlebih dahulu, pendaftaran akun, nanti, dianya terkoneksi ke, Direktorat KI, apabila sudah disetujui dari Direktorat KI untuk akun tersebut baru bisa digunakan untuk pendaftaran, seperti mhm, itu. Jadi kalau mendaftar ke kantor wilayah lebih ke kesannya nggak terlalu ribet karena mhm, kantor wilayah sudah memiliki akun sendiri, seperti mhm. itu. Jadi juga bisa dibantu dengan petugas-petugas di Mhm, sana gitu iya ya. betul. Baik. Nah, untuk mengeluarkan sertifikatnya gitu Mhm, ya, kita menunggu berapa lama nih? Kan di sini bilangnya one day service, mhm, artinya, kalau kita nginput data pendaftarannya jam 9, berarti kan paling lama mungkin sore atau, malam sudah mhm, keluar gitu ya. Nah, mhm. apabila kita mendaftarkannya itu, pada waktu hampir istilahnya closing-nya kantor gitu ya, itu apakah 1 hari juga atau hari berikutnya dikeluarkan? Nah, jadi kita harus lebih mengerti dulu apabila pendaftaran itu, kita mengikuti masih sistem alur mekanisme jam kerjanya, jam Mhm, kerja, pegawai. Jadi, menurut saran saya sih lebih baiknya pendaftaran itu dimulai dari pagi hari, mungkin bisa dimulai dari jam 8 pagi, mhm, setelah diproses, proses untuk pendaftaran itu kan nggak lama ya, Mbak, ya, iya, paling sekitar 5 menit seperti itu. Nah, nanti setelah kita proses, terus kita bayar kode billingnya ke bank atau bisa melalui transfer, ATM, ataupun Tokopedia pun mhm, bisa. mhm, Jadi memang diberikan kemudahan untuk si pemohon ini. Nah, setelah dibayarkan, nanti kita akan lihat di akun kita itu apakah sudah diterima atau tidak permohonan kita. Kita udah proses, terus kita bayar ke bank, misalnya lebih prefer-nya bayar ke bank ataupun ATM mhm, ataupun transfer. Tetapi memang kalau saya lebih, memberikan saran biasanya kepada pemohon lebih enaknya bayar permohonan itu tarif PMDP-nya lebih ke bank sih. mhm. Karena biasanya kalau bank yang memang, kita kerjasama itu biasanya kan bank BNI, dia itu, langsung terintegrasi langsung, non validasi. Jadi langsung, Mmm, uang pembayaran cipta kita itu langsung masuk ke kas negara. oh Nah, begitu. karena gini, apabila kita pembayaran dilakukan, melalui bank lain itu bisa, tetapi biasanya itu sifatnya clearing. Kalau clearing itu Mmm, berarti kan kita betul. menunggu agak lama, seperti itu. Artinya, lebih, menggunakan yang bank benar-benar yang bekerja sama, berafiliasi ya? Mhm. Lebih cepat Iya, ininya, apa dia namanya. biasanya, sistemnya non validasi. Mhm, Pembayaran dilakukan di teller, nanti langsung masuk, uangnya itu langsung masuk ke nomor rekening negara, kas negara, mhm, langsung seperti itu. jadi lebih Nanti cepat. langsung bisa terintegrasi di sistem, kita bisa pantau apakah permohonan kita ini, udah diterima atau belum. Apabila sudah, kita periksa udah diterima, maka sertifikat otomatis sudah bisa kita cetak sendiri. Nah, Mhm, jadi memang, untuk pendaftaran Cipta ini sekarang karena memang tahunnya Cipta agak mengejutkan, memang inovasinya, lebih baik lagi. mhm, Kita udah coba beberapa ada, pemohon untuk pendaftaran Cipta kemarin, memang benar-benar keluar dalam 1 hari itu mhm, sertifikat, tetapi selama dalam, jam kerja kantor. Jadi mhm, misalnya dia mendaftarkan pagi, kita proses, pemohon bayar, setelah kita lihat mungkin sekitar, agak menjelang sore, itu keluar sudah bener Mbak keluar, betul sertifikatnya, ya? heeh, Sudah langsung bisa di-print udah sendiri? langsung dicetak sendiri, iya. Betul, baik. Nah, dalam hal pelaksanaannya nih, beberapa lama ini kan sudah ada Tahun Cipta nih kan Mhm. gitu ya. Apa kendala-kendala yang dirasa berarti, apa namanya, yang dialami oleh Mbak Cynthia ataupun, yang dialami atau komplain dari pihak-pihak, penggunanya? Nah, jadi kalau untuk permasalahan pendaftaran cipta sendiri biasanya yang dirasakan kalau dari segi pemohon ya, Mbak, ya, mereka itu kadang, untuk pendaftaran melalui akun sendiri itu terkadang, belum diverifikasi dari direktorat. Nah, Mhm, kadang mereka sudah melakukan pendaftaran, registrasi, tetapi begitu menunggu untuk, registrasi verifikasi? itu kan 1 kali 24 jam, Mbak. Mhm,
terkadang belum disetujui dari pusat. Nah, Mmm. mungkin kemungkinan terkendala di sistem juga, kayak Mhm. gitu kan. Tapi kan kita, memang dari direktorat sendiri selalu melakukan inovasi Mhm. perbaikan, baik Mhm. melalui sistem, cara pendaftaran, dan lain sebagainya. Nah, tapi, kalau dari kantor wilayah sendiri, permasalahan yang kita alami, ya bener sih, terkadang kendala sistem juga, Mhm. karena kita itu terkoneknya itu, tergantung dari sistem dari pusat, Mbak. Mmm. Apabila, sistemnya itu, baik, Mmm. maka semuanya itu akan lancar. Tapi jarang juga sih, hampir mungkin, paling 1 kali atau 2 kali pernah memang mengalami gangguan, dan itu kita mengerti namanya, suatu sistem Iya. itu kan tidak mungkin langsung, berjalan normal terus, Mhm. mungkin ada kendala dan lain sebagainya yang memang kita dari kantor wilayah yang kita nggak ngerti apa. Oh Paling gitu. tapi itu pun dalam waktu 1 atau 2 jam, selebihnya itu sudah bisa digunakan lagi, seperti itu. Baik. Nah, dengan adanya memang tahun ini hak cipta gitu ya, Mhm, ada nggak sih peningkatan dari pemohon gitu dibandingkan dengan yang tahun-tahun lalu, misalnya tahun lalu kan tahun paten gitu kan, mhm. nah tahun ini tahun cipta. Ada nggak sih peningkatan pemohon cipta? Kalau untuk dari segi peningkatan pendaftaran cipta ini menarik nih, Mbak. Ini, Mhm. malah, dalam bulan-bulan ini pendaftaran cipta ini sedang melonjak drastis Mhm. untuk pendaftaran. Pendaftaran ya? Iya, malah untuk pendaftaran bukan dari segi akademis aja, malah kita ada mendapatkan pendaftaran dari rumah sakit umum Mhm. di daerah, Mhm. Palembang ini, Iya. seperti itu. Jadi mereka, dimungkinkan karena ada satu pemohon dokter yang mendaftarkan ciptaannya, jadi mungkin teman-teman sejawat dokter yang lainnya ini, berhasrat Terinspirasi berinovasi, ya? iya, mendaftarkan juga Mhm. pendaftaran ciptanya, seperti itu. Nah, jadi memang untuk bulan-bulan ini malah lebih untuk tingkat pendaftaran itu naik untuk Naik cipta. naik Heeh, naik naiknya pesat ya? drastis, Oh iya. gitu ya, baik. Nah, dalam hal pelaksanaan ini kan tentunya, di samping kendala mungkin ada juga, apa namanya ya, surprise ataupun, terima kasih lah gitu ya dari para konsumen yang dengan kecepatannya 1 hari Mhm, ini mereka terbantu gitu. mhm. Ada nggak sih misalnya di akunnya itu mereka memberikan, komen bahwa sangat puas dengan adanya, apa namanya, hak cipta yang 1 hari selesai Mhm. itu? Kalau untuk, saran seperti Mhm. itu atau memberikan apresiasi Mhm. atas, eee Kepuasan? heeh, Ya. atas inovasi one day service ini untuk si Cipta ini mungkin kalau kita sebagai petugas Mhm. mungkin tidak terlalu memeriksa, Mhm. Mbak, ya, tapi biasanya mungkin si pemohon bisa, menuliskan kesan dan pesannya Mmm. langsung di website, Mhm. DGIP dari Direktorat, Jenderal Kekayaan Mhm. Intelektual sendiri. Jadi di situ ya? Heeh, jadi seperti itu, biasanya mereka memberikan kesan, pesannya apa, seperti itu. Jadi kadang kita suka baca juga, kita lihat, oh di mana titik letak kurangnya, di Mhm. mana letak, kepuasan dari Mhm. si pemohonnya. Mhm. Nah, apabila dari titik kekurangannya, maka kita akan lebih lagi, Servisnya ya? iya, lebih lagi Meningkatkan. memajukan, pelayanan kita. Maksudnya tuh jadi bahan pacuan kita untuk dari titik kelemahan ini kita akan menjadikan ini adalah, inovasi kita untuk lebih baik lagi di segi Baik. pelayanan, seperti itu. Dari segi uang, maksudnya dari segi pendaftaran ini, Mhm, biayanya berapa sih sehingga apa, orang-orang sangat tertarik gitu untuk mhm. mendaftarkan hak ciptanya? Nah, kalau Cipta ini memang menarik dia, Mbak. Kalau menurut saya Cipta ini pendaftaran yang paling enak sekali. Mhm. Jadi dia kalau dari segi pendaftaran, apabila dia karya tulis, diatur dalam undang-undang pembayaran tarif PMDP-nya itu sebesar Rp400.000. Mhm. Tetapi apabila, pendaftaran program komputer itu Rp600.000. Jadi kalau karya tulis dan lain sebagainya seperti seni tari, kolase, buku panduan dan lain sebagainya itu pasti harganya di Rp400.000 sesuai dengan tarif PMDP. Mhm. Kecuali program komputer kan 600 ya, Mbak, Mhm. ya. Nah, terus, udah pendaftarannya murah, inovasinya juga one day service, Mhm. dalam 1 hari sertifikat kita sudah bisa keluar, dan yang lebih menarik lagi adalah masa perlindungannya. Itu masa Mmm. perlindungan cipta itu adalah apabila bagi perorangan selama si penciptanya itu hidup. Nah, Mmm. biasanya sih,
sekitar 50 tahun, Mbak, ya. 50 tahun. Nah, tetapi apabila si pencipta ini, telah meninggal dunia, maka akan diteruskan kepada anak keturunannya. Ahli waris ya? Iya, selama 75 tahun. Nah, jadi ini Oh, yang lebih menarik, pendaftarannya sudah murah, murah betul. dan perlindungannya itu lama. Lama, Ini yang betul. paling menarik dari Cipta. Cipta. Jadi mungkin ini yang menjadi, Memicu ya, motivasi. motivasi pemohon itu mendaftarkan ciptaannya. Sekarang ini Hmm, mungkin bulan-bulan ini, lebih banyak pendaftaran karena dari segi harga dan dari segi perlindungan itu, lebih, menarik, bagi untuk si konsumen pemohon. ya, Heeh, betul-betul. seperti itu. Kalau hak merek itu udah mahal, lama gitu Iya, ya, apalagi paten iya, gitu ya. paten biasanya lebih lama lagi Lebih lama paten. lagi, Iya, betul. paten sama desain industri itu sama, 3 tahun lebih kurang. Betul. Kalau Iya. cipta cuma sehari selesai 1 dan hari murah. selesai, uangnya murah, itu kan yang memang memang yang, diinginkan oleh masyarakat. Betul, betul. Heeh, Supaya seperti itu. ciptaannya tidak diklaim dari pihak-pihak lain. Heeh, Baik. heeh. Nah, kesan-kesan selama melaksanakan inovasi ini ataupun selama membantu eh, pemohon Mhm. dalam melaksanakan membuat atau mendaftarkan hak ciptanya. Kalau kesan sih, Mbak, kita agak terkejut juga, Mbak, ya, dengan adanya program One Day Service Mhm. ini. Kita aja sebagai petugas, maksudnya kita dari kantor wilayah kan berintegrasi dengan Direktorat Jenderal Hmm. KI. Jadi setelah pendaftaran dilakukan, diproses, terus, kita, seluruh, wewenang itu, kembali ke Direktorat Jenderal KI, pemeriksa cipta, itu benar-benar si sertifikat itu keluar dalam 1 hari. Kita juga Mhm. agak terkejut Mhm. karena, jarang terjadi. Mhm. Ada sih beberapa, tapi jarang terjadi. Jadi Mhm. semua pendaftaran cipta itu, tapi untuk, karya tulis itu keluar dalam 1 hari. Mhm. Itu sih yang kita rasakan kesannya Ya, seperti gitu itu. ya. Heeh, tapi kalau untuk pesannya memang, kita juga tidak bisa, namanya dari suatu sistem itu pasti ada kekurangan dan Mhm. kelebihan. Mhm. Mhm. Nah, mungkin kekurangannya terkadang, kendalanya memang, apabila kita mau proses permohonan itu terkadang kendalanya hanya di sistem aja sih, Mbak. Kadang, nggak bisa connect Mhm. seperti itu, tapi itu pun jarang terjadi seperti itu. Jaringan ya Iya, gitu. heeh, jaringan dari sistemnya, tapi juga mungkin, bisa kita lihat dari jaringan, internet di kantor kita. Tapi memang untuk kantor wilayah sendiri, Mbak, alhamdulillah kita memang diberikan, fasilitas dari, pejabat-pejabat kita itu, jadi untuk pelayanan itu memang, lebih lagi, kekurangannya di mana. Mhm. Misalnya kita, kalau untuk proses pendaftaran itu pelayanan itu kita nggak pakai WiFi, kita langsung pakai kabelan. Jadi Mhm. untuk lebih memudahkan lagi, pelayanan tersebut kepada masyarakat itu. Jadi kita, bersyukur sekali memiliki, Mhm. pejabat-pejabat yang memang, memberikan perhatian khusus dan lebih kepada pelayanan ini, Baik, seperti itu. oke. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan, Ya. Mbak. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, eee, dan kedua kepada Direktorat Mhm. Jenderal Kekayaan Intelektual, dan terus berterima kasih juga kepada, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dan kepada para jajaran Mhm. strukturalnya. Dan kepada teman-teman juga yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih Mhm. atas, dukungannya, support-nya, seperti itu, untuk pelayanan ini agar lebih, baik dan, lebih, dipahami oleh masyarakat untuk dari tata cara pendaftaran ataupun segala bentuk masalahnya. Terima kasih atas semuanya, eee, agar saya berharap, agar, pelayanan one day service ini bukan hanya di Cipta aja. Mhm. Ya, kemungkinan saya berharapnya sih seperti paten, Paten. merek juga ada inovasi mungkin, lebih, Lebih untuk cepat ya? waktu prosesnya lebih cepat. Tapi memang sekarang untuk merek juga, paten juga emang udah lebih cepat daripada, biasanya 1 tahun 8 bulan, ini agak lebih cepat, Mbak. Memang inovasi itu selalu dilakukan Baik. dari Kemenkumham untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadiran Mbak Cynthia Wuti dari Kanwilkumham Sumsel dengan inovasinya One Day Service pendaftaran cipta. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini, pendaftar atau pemohon cipta akan lebih meningkat lagi sehingga setiap
masyarakat menyadari dan menarik keuntungan lah ya istilahnya, bahwa hak ciptaannya harus didaftarkan supaya meminimalisir klaim daripada pihak lain. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Saksikan kami di setiap hari di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Salam inovasi.